Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Hanya beberapa ketika saja Kalasranggi meninggalkan teratak tua itu, maka orang yang tadi ditotok dan ditendang tiba-tiba berdiri dengan cepat. Dia melangkah kembali ke bawah teratak. Disekannya mukanya yang basah oleh air hujan dan berselemotan lumpur. Diperhatikannya pakaiannya kotor semua. Ditepuk-tepuknya pinggul kirinya yang tadi bekas kena ditendang Kalasranggi. Alah, sialan betul. Sakit juga tendangan kunyuk itu. Makinya seorang diri. Di lain hari, aku akan balas keramah tamahannya tadi. Sesungguhnya, sewaktu Werku Alit menotoknya tadi, orang ini sudah dapat menduga gerakan dan maksud Werku Alit. Sebelum totokan datang, cepat-cepat bagian tubuh di samping kiri dialirkan dengan tenaga dalam. Kemudian ketika totokan Werku Alit mendarat di tubuhnya, laki-laki ini pura-pura jatuh tak sadarkan diri. Demikian juga ketika Kalasranggi menendangnya. Dia dalam menelungkup pura-pura pingsan masih sempat melihat gerakan kaki orang itu dan bersiap menjaga diri. Sehingga waktu ditendang, tubuhnya hanya terasa pegal-pegal sedikit. Dan apa yang telah dibicarakan kedua orang itu dapat didengarnya dengan jelas. Orang ini duduk bergelung lutut dan berpikir-pikir. Siapakah gerangan kedua orang tadi? Siapa yang dipanggil dengan sebutan Raden? Dan siapa yang satu lagi? Mengapa mereka bicara di tempat terpencil dan di malam hari berudara buruk seperti ini? Dan tugas yang diberikan oleh orang yang dipanggilkan Raden itu, siapakah Rara Murni? Apakah keduanya bukan gerombolan-gerombolan rampok mengacau yang hendak menculik Rara Murni, kemudian melakukan pemerasan terhadap orang tua gadis itu? Orang itu usap-usap dagunya. Banyak yang tak dimengertinya atas apa yang telah dialaminya tadi. Tapi esok bila hari sudah siang, dia bisa mencari keterangan di kota raja. Sejak pagi saat itu, sudah beberapa jam dia mengelilingi kota raja. Berbagai tempat dan pelosok didatanginya. Namun tampang-tampang manusia yang dua orang yang ditemuinya malam tadi tak berhasil dicarinya. Akhirnya masuklah dia ke sebuah kedai. Memang saat itu, tenggorokannya sudah seperti terbakar oleh rasa haus dan perutnya perih keroncongan. Sambil makan dia terus juga berpikir-pikir. Rasanya tak mungkin kedua orang yang semalam itu gerombolan-gerombolan perampok. Seorang rampok tak akan dipanggil Raden. Pasti yang dipanggil Raden itu seorang bangsawan kaya. Lalu kenapa bangsawan kaya mau menculik gadis orang? Mungkin pernah melamar, tapi tak diterima. Dia menyudahi makanannya. Ketika dia memandang berkeliling, ternyata kedai itu sudah penuh dengan tamu-tamu yang makan siang. Dengan perut kenyang, dia kemudian melangkah mendekati pemilik kedai. Ditanyakannya berapa jumlah yang harus dibayarkannya. Lalu diberikannya lah sejumlah uang. Ini kembaliannya, nak, kata orang kedai. Dia sudah tua. Rambutnya sudah putih semua. Ah, tak usah. Ambil saja, Pak, kata pemuda. Si orang tua jadi keheranan. Demikian juga beberapa orang yang duduk di dekat sana. Pemuda yang berambut gondrong, berpakaian lusuh, serta bertampang keren, tapi macam anak-anak itu, berlagak seperti seorang kaya raya yang punya banyak uang. Sok tak mau terima uang kembalian. Tapi perhatian orang hanya sebentar tertuju kepada si pemuda. Masing-masing kemudian sibuk mengurusi mulut dan perutnya sendiri. Si pemuda mendekati pemilik kedai dan berkata perlahan, "Uang yang kuberikan itu untuk membayar beberapa keterangan darimu, Bapak," katanya. Keterangan apa? Seorang tua kerenyitan kening. "Bapak sudah lama tinggal di kota raja ini?" Dari masih orok sampai punya buyut, jawab pemilik kedai itu. Hatinya masih bertanya-tanya dan heran. Kenapa anak tanya begitu? "Oh, tak apa-apa, Pak. Mungkin Bapak kenal dengan seorang perempuan bernama Rara Murni." Pertanyaan ini membuat si orang tua lebih heran. Semua orang di Pakuan ini tahu siapa Rara Murni itu. Rara Murni yang kau tanyakan itu adalah adik dari Prabu Kamandaka. Tentu saja si pemuda mendengar ini jadi kaget sekali. Namun dengan pandainya, dia menyembunyikan kekagetannya itu. Katanya, "Oh, pantas. Siapa sangka kalau Rara Murni adalah adik dari Raja Pajajaran." Kemudian terdengar seorang kedai bertanya, Anak muda, ada maksud apakah kau bertanya adik sang Prabu itu? "Oh, tidak ada apa-apa, Pak." Kalau kau bermaksud buruk, ketahuilah
bahwa di kota raja ini banyak sekali hulu balang sang Prabu yang bertelinga tajam. Si pemuda sunggingkan senyum. Ah, kau terlalu bercuriga terhadapku, orang tua. Aku hanya seorang pemuda desa yang mendengar kabar disampaikan dari mulut ke mulut bahwa Rara Murni adalah seorang yang cantik jelita. Biasa kan kalau laki-laki tanya perempuan. Pemuda ini kemudian tertawa geli. Namun tawa gelinya itu diputuskan oleh suara bentakan dari arah pintu. Manusia yang berani bicara seenaknya tentang adik sang Prabu, coba putar tubuh. Aku mau melihat tampangnya. Suara itu keras dan garang. Si pemuda melihat bagaimana orang tua di hadapannya menjadi gemetar ketakutan. Aku sudah bilang apa? Aku sudah bilang apa? Katanya berulang kali. Pemuda itu dengan perlahan memutar tubuh. Di pintu dilihatnya berdiri seorang prajurit berhadapan tegap bersenjata tombak. Bagus, tampangmu memang mirip kunyuk. Jadi cukup pantas untuk pengisi kerangkeng istana. Prajurit itu melambaikan tangannya. Dua orang prajurit lagi muncul di ambang pintu. Tangkap pemuda rambut gondrong itu. Dia telah menghina adik sang Prabu. Dengan tombak terhunus, kedua prajurit itu melangkah ke hadapan pemuda rambut gondrong. Sebentar saudara, sebentar. Kata si pemuda sambil pentangkan kedua telapak tangannya ke muka. Selarik sinar halus berhembus ke arah jalan darah kedua orang itu. Dan semua mata dalam kedai yang tak tahu menahu hal itu hanya menyaksikan bahwa kedua prajurit itu hentikan langkah karena memenuhi permintaan si pemuda. Padahal dua prajurit itu sudah kena ditotok dari jarak jauh dan berdiri kaku tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Sebentar saudara, aku mau bicara dulu, kata pemuda rambut gondrong ini pada prajurit yang di pintu. Bicara apa? Lekas katakan. Seekor lalat terbang dan hinggap di lengan kiri si rambut gondrong. Ah, lalat ini mengganggu aku saja yang mau bicara, kata si rambut gondrong. Dengan jari-jari tangan kanannya disentilnya lalat itu. Namun tujuannya sebenarnya bukan binatang itu. Sang lalat memang terpental mati dengan tubuh hancur. Tapi angin sentilan terus menotok jalan darah prajurit yang berdiri di pintu kedai. Orang-orang tetap melihat dia berdiri sebagaimana biasa. Tapi sesungguhnya tubuhnya sudah kaku tegang. Si rambut gondrong datang ke hadapannya, pura-pura membisikkan sesuatu, lalu menepuk bahu prajurit itu dan berlalu. Orang-orang mulai menjadi heran. Dan beberapa ketika saja sesudah pemuda aneh tadi lenyap, tiba-tiba bluk bluk bluk, 3 prajurit itu rebah ke tanah susul menyusul. Begitu mencium lantai, begitu juga mereka kembali sadarkan diri. Kedai itu menjadi hiruk pikuk. 3 prajurit dengan rasa malu, geram dan amarah meluap-meluap memburu keluar kedai. Tapi si rambut gondrong sudah lama lenyap. 3 prajurit ini tiada lain adalah anak buah Kelas Renggi. Sewaktu pemuda rambut gondrong mengelilingi kota raja, mencari 2 manusia yang ditemuinya malam tadi di teratak tua, di luar tembok kerajaan, maka tanpa setahunya, sepasang mata telah menguntitnya. Yang menguntit tiada lain adalah Kelas Renggi, yang saat itu tengah bersiap-siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Warku Alit. Ketika si rambut gondrong masuk kedai, maka dikirimnya 3 orang prajurit ke sana. Diperintahkannya untuk menangkap pemuda itu dengan alasan yang dibuat-buat. Bila sudah ditangkap, maka pengusutan lebih lanjut siapa adanya pemuda ini akan dilakukan Kelas Renggi sesudah dia selesai melakukan tugas dari Warku Alit. Ketika mereka masuk, dengan diam-diam mereka telah mencuri dengar apa yang dipercakapkan si rambut gondrong dengan orang kedai itu. Inilah yang mereka jadikan alasan untuk menangkap pemuda itu. Namun karena ketiga prajurit itu hanyalah mengandalkan tenaga-tenaga lahir yang kasar, tak mempunyai ilmu dalam, maka dengan mudah si rambut gondrong mempermainkannya.